Mabiah, ayaw Mas Sekar. Waduh, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tadi sekilas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ayaw jadi inti daripada Isra Mi'raj tadi adalah melaksanakan sholat 5 waktu sehari, 5 kali sehari semalam. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan daripada umur untuk senantiasa istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, utamanya bagi bapak-bapak laki-laki sholat berjamaah di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tu ayat umat nyami, masuklah kita kepada yang berikut, yaitu tentang bagaimana keistimewaan daripada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang diperintahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berimanlah yang diwajibkan untuk berpuasa, kecuali dia anak kecil, orang yang hilang akal, maka dia tidak wajib berpuasa. Begitu juga kepada ibu-ibu yang mungkin dia lagi berhalangan, maka boleh dia tidak berpuasa. Atau juga lagi ibu-ibu yang mengandung, tolamaina puasa. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa itu itu ada habis baterai. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala bertujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana kata Allah, la'allakum tattaqun. Jadi ayah ummah segala amal ibadah ni talakuon, baikna sunnahna, songoni solat duhana, tahajudna, songoni jo tukinai di Ramadan tarweh witirna, jikir doana sudah sada me tujuan ni songon dia soita sudah menjadi alak-alak naber takwa. Arana ime tujuan ni asilanosan akut perlu naber takwa. Karena takwa itu merupakan kunci bagi kita untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ima kucina wala porro ni ta ayah umat nakut masuk ke surga ni Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kuncinya adalah takwa. Itulah kenapa bunyi ni ayat ni ayah umat, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita mau masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, peganglah kuncina. Ulang palu ayah umat takwai, bertakwalah kita sampai akhir ayat. Imada umat ayah mula masuk hari Jumat, setiap hari Jumat di mimbar Jumat ada wasiat ni khotib kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian di hadapan Allah dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah takwa. Jagalah takwa. Kalau kita ditanya, anggoy sapai ita ayah umat, na paling perlu na mga luwag, iman dan takwa.
Kita diperintahkan untuk menjadi hamba yang bertakwa. Posisi yang paling mulia di hadapan Allah adalah hamba Allah. Menjadi hamba Allah. Kita tidak diperintahkan menjadi hamba harta. Kita tidak diperintahkan menjadi hamba hawa nafsu. Kita tidak diperintahkan menjadi hamba syahwat. Kita tidak diperintahkan menjadi hamba manusia. Tetapi kita diperintahkan untuk menjadi hamba Allah. Dan posisi yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah ialah hamba Allah yang paling bertakwa. Maka kalau ada yang paling penting, itulah takwa. Dengan beriman dan bertakwa, insya Allah akan turun yang namanya keberkahan. Idokon Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa di hadapan Allah, la fatahna alaihim barakah, pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Mula beriman kita ayah umat, seluruh penduduk kampung di Tahalakon beriman dan bertakwa bersungguh-sungguh di hadapan Allah, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarangnya, maka janji Allah, la fatahna alaihim barakah, pasti kami bukakan pintu-pintu keberkahan. Apa yang dimaksud dengan keberkahan Ustaz? Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keberkahan adalah ziyadatul khair wal ajri. Ayahumma, ziyadatul khair wal ajri, yaitu bertambahnya amal soleh dan pahala di hadapan Allah. Imam makana ayahumma, nama ngolon kita selalu dari ita mangido yang namanya keberkahan. Langsung di doa munu. Oh ya Allah ya Tuanku, lehen madiau rasokina barokah, umurna barokah, rumah tangga na barokah, keturunan na barokah, rasokina barokah. Ailukun barokah, ziyadatul khair wal ajri, bertambah amal soleh, bertambah pahala di hadapan Allah. Arana ayah umma bahat doyalak bahat namar tambania inda martamba amal soleh dot pahala dia di hadapan di Allah. Nasuni dong. Ada namar tambah dosa nama. Maka na ayah umma harusna martamba bagas niba, martamba pahala niba, martamba amal soleh niba, martamba daganak niba, martamba amal pahala niba, martamba mobil niba, martamba amal soleh dot kebaikan niba, martamba HP niba, martamba usai amal soleh dot kebaikan. Itu nih rokon nabaro barokah. Dia babahat na martamba niya nang martamba pahalonya. Ano na martamba na kindo dosa. Maka na mula rasoki na barokah, rasoki maroba niba, manamba pahalo dot amal soleh di hadapan di Allah. Martamba dengan anak niba martamba soleh hiba. Deba martamba rasokinia nang umur mapa dia. Murtu najat na duate. Maka na ima so perlu na itamang ido keberkahan. Panjang pe umur niba anggo inda barokah, inda dong guna na ate ayah umat. Maka ni tampang ido umur na barokah. Bukan hanya umur yang panjang, tapi umur na barokah. Arana kalau panjang belum tentu barokah. Tapi kalau barokah, insya Allah umur kita ini adalah semuanya berisi amal soleh dan kebaikan. Maka mintalah keberkahan umur, mintalah keberkahan rezeki, keberkahan anak keturunan. Semoga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita membawa amal soleh dan kebaikan dan bertambahnya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, imanakin salah satu daripada manfaat kita beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka naon hitungan minggu nama nagot masuk meta bulan puaso andi gandeta marsiap mulai sanari ma persiapan na ayah uma. Jadi kalau nanti sudah masuk Ramadan indah menangok marsitu tu bena ngomong arana asya ayah uma masa bolas bulan kita nama ngomong ate masa ma ayah uma sabulan doite pangido Allah bersungguh-sungguh beramal soleh kita tidak bisa menyiapkan waktu. Makanya seharusnya 11 bulan yang lalu adalah waktu bagi kita untuk menyambut 1 bulan yang akan datang. Itulah bulan Ramadan, di mana di dalamnya penuh dengan yang namanya barokah. Maka puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tuhita songon dia alak-alak najolo iwajibkan Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Jadi ayah umat puasa on indah di zaman ni umat ni Muhammad sajoon alak-alak najolo pe marpuasa don iwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Songoni juo ita umat ni Muhammad. Maka puasa ini puasa Ramadan yang akan datang tidak setiap bulan. Setiap bulan doma puasa Ramadan. Indah hanya sekali dalam setahun. 1 bulan dalam setahun. Makanya dalam ayat berikutnya Allah mengatakan ayyamam ma'dudah. Maka puasa itu hanya beberapa hari saja. Tidak setiap bulan Allah jadikan Ramadan. Sebagai apa? Bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Mula setiap bulan perangku ayah umat puasa Ramadan bosan dete. Makanya hanya sekali dalam setahun. Ayyamam ma'dudah. Hanya beberapa hari. Maka kata Allah, "Pamangkana minkum maridun." Siapa saja di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau dia musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka hendaklah puasa itu diganti di hari yang lain. On pe ayah umak ben nagot donok ma Ramadan, kira-kira adong dope puason tanah tinggal. Mula adong dope ayah uma, adong dope waktu kira-kira tolu poken nai, mula indah orang lobi be, ita karejohon ma, icicil ma puaso na tinggal. Ulang sanga naron, madung masuk musesa da Ramadan, les na so terbayar dope utang ate ayah uma. Inilah waktunya kita untuk mengganti puasa tahun yang lalu yang tinggal. Mana tahu ada di antara kita yang tahun lalu yang sakit atau yang dalam perjalanan, maka bolehlah dia mengganti puasa. Famangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau dia sakit, kalau dia sedang musafir, maka boleh dia tidak berpuasa, tetapi kata Allah diganti di hari lain sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, merupakan keringanan bagi hambanya. Kemudian kata Allah, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Dan bagi orang yang merasa berat melaksanakannya, maka hendaklah dia memberi makan fakir miskin. Jadi dijelaskan para ulama tafsir bahwa maksud daripada ayat ini dulu najolo ayah umat puasa ini puasa on najolo belum sepenuhnya diwajibkan, masih bersifat pilihan. Makanya bunyi ayatnya wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun, dan bagi orang yang berat melaksanakan puasa. Jadi najolo puasa on ayah umak nang godo pesongon nasan narita karejoon. Najolo tola marpili, mola borat dirasa god puasa tola membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Masih bersifat pilihan, belum berlaku 100%. Kapan berlaku 100%? Dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat selanjutnya. Disitulah baru di ayat 185 baru Allah mewajibkan puasa ini 100% berlaku bagi semuanya, baik yang merasa berat ataupun tidak berat diwajibkan berpuasa. Najolo to ada pena puasa. Tapi setelah turun Al-Baqarah 185 semua wajib berpuasa kecuali yang Allah sebutkan di dalam ayat itu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Allah ulangi kembali.
siapa yang sakit, siapa yang musafir, maka bolehlah dia tidak berpuasa. Maka puasa itu, siapa yang berpuasa Ramadan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Maka pernah waktu Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar, roh ayah umat malaikat Jibril, mardoa malaikat Jibril, doanya, doa malaikat Jibril, siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, lalu dia tidak berpuasa Ramadan, maka didoakan oleh malaikat Jibril supaya dia tidak beruntung. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Isena puasa Ramadan, isena marsudut Ramadan, tidak diampuni Allah dosanya, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Makanya kata Rasulullah, betapa banyak orang yang dia berpuasa Ramadan, tidak ada yang dia dapatkan pada puasa itu kecuali illal ju' wal atos, kecuali rasa lapar dan haus. Asik mah bu pahalo nih. Maka berpuasa itu bukan hanya menjaga yang membatalkan puasa, tetapi juga menjaga daripada apa yang bisa membatalkan pahala puasa. Ita jago teh. Indah sajo ijago na membatalkan, tai juo ijago aha-aha na bisa menghilangkan pahala puasa. Salah satu di antaranya mengeceti halak, berkata-kata kotor, melihat yang tidak harus dilihat, maka on perlu dijago. Karena isina puasa tong bayang malo jasa sadari, tapi ternyata namar pahalo ate siu-siu amal ayah umat. Makanya kalau kita masuk puasa, jagalah diri kita dari segala yang bisa membatalkan pahala puasa. Maka puasa ini disebut dengan namanya Ramadan. Ramadan artinya membakar dosa. Maka siapa yang berpuasa Ramadan adalah dia dibakar dosa-dosanya oleh Allah. Usahakanlah bagaimana agar Ramadan ini bisa kita sambut dengan berbahagia. Siapkan diri kita. Mulana adong na urang-urang sehat atong na penyakit mah na dia ragam, ipasiap mah. Ijago-jago mapamata asa bisa maramal ibadah songoni juo tarweh dot witirna. Bagi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan sholat tarweh, jangan juga lupa melaksanakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah setiap sholat 5 waktu. Karena ayah umat bahat de kaum bapak te insyaallah enna dongoni sholat teh. Habis ajan isya harusnya sholat sunnah qobliyah isya. Indah do dia sholat sunnah qobliyah isya. Kayak tutup-tutupian kan isimnya jugu. Padahal pahala 2 rakaat sholat sunnah qobliyah isya adalah lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah tarweh dan witir. Nasabolasi unggodang dope pahala sholat sunnah qobliyah ba'diyah 2 rakaat dibandingkan sholat sunnah tarweh dan witir. Makanya kita namar amalon harus dengan ilmu. Iko jaran tong namenek itinggalkon nagodang. Mana pahalanya lebih besar? Sholat sunnah qobliyah atau tarweh witir? Maka lebih besar pahalanya sholat sunnah qobliyah. Maka jangan tinggalkan pahala sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah selama bulan Ramadan. Ditambah dengan amal-amal sunnah, ditambah dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fi. Siapa yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada dunia dan seluruh isinya, atau yang disebut dengan namanya sholat sunnah fajar. Sekali tak ayah umat sholat sunnah qobliyah fajar,
maka Allah memberikan balasan pahala lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Imola sekali, pola 2 kali, berarti 2 kali dunia dan seluruh isinya. Yuk dong umat. Maka laksanakanlah sholat subuh dan sholat qobliyah subuh 2 rakaat atau yang disebut dengan namanya sholat sunnah fajar. 2 kali kita sholat sunnah qobliyah subuh, 2 kali dunia dan seluruh isinya. 3 kali kita sholat sunnah qobliyah subuh, 3 kali dunia dan seluruh isinya. 100 kali kita sholat sunnah qobliyah subuh, datang hitung bipalon tayah mate 100 dunia dan seluruh isinya. Seumur hidup kita sholat sunnah qobliyah subuh. Hitung kamu ayah umat. Maka jaga sholat sunnah qobliyah subuh. Kerjakan sholat sunnah duha ditambah dengan tahajud. Maka insya Allah inilah yang menjadi amal-amal soleh bagi kita selama bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pula kita selama Ramadan itu senantiasa membaca Al-Qur'an. Songon dia nakin netadokon di awal bahwa Quran itu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Idongkon Allah Subhanahu wa taala. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu isilah Ramadan itu dengan banyak membaca Al-Quran. Kita bain tadarus i masojiton, kita bain tadarus i bagas, kita ajak dagana kita tadarus, baik itu ba'da subuh ataupun di waktu-waktu setelah selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Apalagi tapi sepertinya indah jadi teh. Seharusnya awalnya nak libur do dengan anak sekolah Ramadan teh. Tapi ninna dong keputusan tidak jadi. Tetap sekolah mungkin beberapa minggu dengan mengadakan kegiatan Ramadan di sekolah. Tapi walaupun begitu ayah umat, tetap kita arahkan anak-anak kita bagaimana agar mereka mengisi hari-harinya dengan membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Karena Quran itu kalau dibaca saja nggak cukup, harus dipahami dong umat isinya. Anggo indah paham kita isinya, indah jadi petunjuk. Maka bacalah Quran dengan memahami isinya, baca pula tafsirnya, kemudian kita amalkan. Setelah kita amalkan baru kita ajarkan. Nah, idokon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamuhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka bacalah Quran itu. Siapa yang membaca Quran, maka hidupnya menjadi mulia. Mari kita lihat. Yang menurunkan Al-Quran siapa? Malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia. Diturunkannya Al-Quran di Jabal Nur di Gua Hiro, maka Jabal Nur menjadi mulia. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad pun menjadi mulia dengan Al-Quran. Apalagi maita ayah umat, anggoita isi hari-hari kita dengan membaca Quran, maka insya Allah bercahayalah hari-hari kita. Kita juga akan menjadi orang-orang yang mulia. Siapa yang berkata-kata dengan Quran, maka kata-katanya akan hujahnya menjadi kuat dan kata-katanya menjadi kata-kata yang berbobot dan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di Ramadan ini kita manfaatkanlah sebagai amal, sebagai tempat untuk beramal ibadah. Amat rugilah orang yang dia berjumpa dengan Ramadan tetapi dia dosa-dosanya tidak diampuni. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam sambungan ayat itu, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jadaan falyastajibu li wal yu'minu bi. Bila hambaku, kata Allah, bertanya tentangku, maka katakanlah kepada mereka, aku dekat. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jadaan. Sesungguhnya aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Ita pa bahat mardoa. Mungkin ayah umat bahat dope keinginan nita, bahat dope cita-cita na soke sampean,
Maka di bulan Ramadan kita memperbanyak membaca doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja manusia ini mengatakan, indah mungkin daboi ayahnya, indah mungkin dabo umat dapat koinnya. Tak apa-apa. Seluruh manusia boleh mengatakan tidak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah. Nah dong nasu mungkin. Tena kimi tadok kon jawabanna. Ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Arane ta ayah umat na mangulon na bahatan pangiduan ta. Mungkin di tahun yang lalu kita sudah berdoa, memardoa ita sampai tahun les na sutar kobul dope. Maka inilah nanti saatnya di bulan Ramadan kita kembali memanjatkan doa-doa, bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa segala niat dan hajat kita mudah-mudahan dikabulkan Allah di bulan Ramadan yang mulia tersebut. Dengan Ramadan itu kita insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah Ramadan nanti kita bersih kembali sebagaimana bayi-bayi yang baru dilahirkan. Maka jagalah puasa kita, ajari anak-anak kita, perintahkan mereka untuk melaksanakan puasa, apalagi yang sudah balik. Kalau ulang puasa ribu kata ayah mak orang hari mau kap pariuk. Jadi orang-orang yang boleh tidak berpuasa hanyalah orang-orang yang berhalangan, seperti tadi yang lagi musafir, anggona marnya dontong ma tolana puaso, tema mato bang ayahi indana sanggup nia be, maka bayar fidyah. Begitu juga ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tahun ini mengandung, akhirnya tak bisa puasa karena khawatir anak di dalam kandungan terganggu. Masih tertinggal puasa, belum terbayar. Misalnya datang lagi Ramadan, hamil pula tahun berikutnya. Ini kan sudah nggak mungkin. Nah mungkin Ustaz tarko bebiana mak bayar fidyah. Itulah keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang-orang tua kita yang sudah tidak mungkin lagi untuk melaksanakan puasa, maka gantilah dengan membayar fidyah. Oleh karena itu, mana tahu dong do penangkin na solunas utang-utang jangan lewatkan kesempatan 3 minggu untuk kita mengganti hutang-hutang puasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam hari ini semuanya bermanfaat bagi kita semua, dan semuanya pada malam hari ini sekembali kita dari sini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Dan mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir di sini karena kecintaan kita kepada Al-Quran, karena pengamalan kita kepada Al-Quran, karena perjuangan kita kepada Al-Quran, kelak kita di hari akhirat adalah orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita tidak hanya sampai di sini, tetapi pertemuan kita kelak berlanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Begitu juga kita kelak di hari akhirat dipertemukan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surga yang Allah janjikan, surga jannatun tajari min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kata Allah orang-orang yang beriman khalidina fiha abada, mereka selamanya kekal di dalam surga, yang kata Allah surga itu uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah kelak kita semua akan memasuki berjamaah sebagaimana kata Allah dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar, dimasukkan orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya jumaro. Kata Imam Ibnu Katsir maksudnya adalah jamaatan ba'da jamaatin, berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah. Sudah itu ayah umat tungkin naik masuk ke surga ni Allah berjamaah-jamaah. Indah dong ayah umat tungkin naik na masuk surga mardalan sada-sadaya na dong. Semua kita nanti masuk surga Allah berkelompok. Makanya nanti di hari akhirat
Allah akan memanggil mana ahli duha. Markumpul ayah umat, alak-alak na ahli dua sakelompok masuk ke surga. Mana orang-orang ahli tahajud, kumpul satu kelompok masuk ke surga Allah. Mana orang-orang yang suka menyantuni anak yatim piatu, kumpul satu kelompok masuk ke surga Allah. Mana orang-orang ahli tahajud, kumpul satu kelompok masuk ke surga Allah. Mana orang-orang yang suka mewakafkan hartanya di jalan Allah, masuk ke surga Allah. Kira-kira ayah umat adong di sih. Insya Allah mudah-mudahan kita semua tergolong kepada golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak Allah memasukkan kita ke dalam surganya secara berkelompok-kelompok, secara berjamaah-jamaah. Jangan nanti sebagaimana orang-orang kafir yang mereka kelak juga Allah masukkan ke dalam nerakanya secara berkelompok. Sebagaimana kata Allah dalam surah yang sama, wasiqal ladzina kafaru ila jahannami jumara, dimasukkan orang-orang yang kafir ke neraka Allah secara berjamaah. Jadi tidak ada nanti orang yang masuk surga jalan sendiri-sendiri, orang yang masuk neraka nanti sendiri-sendiri. Semuanya berkumpul masuk surga, masuk neraka sesuai dengan amal masing-masing ketika dulu dia berada di dunia. Oleh karena itu kita berdoa, mudah-mudahan kita dah tergolong sebagai ashabul yamin. Siapa mereka ashabul yamin? Au ashabul jannah, mereka golongan kanan atau para penghuni surga. Dan kita tidak tergolong sebagai ashabus simal, golongan kiri. Au ashabul nar, mereka adalah para penghuni neraka. Yang kata Allah, siksa paling ringan di neraka adalah dipakaikan kedua sandal dari api, yang kalau sandal itu kita pakai maka akan meleleh isi otak kita. Tentu kita tidak akan sanggup. Sepanas-panasnya aspal di dunia ini umat, sepanas-panasnya aspal, sepanas-panasnya pasir di Timur Tengah, anggui tadege ayah umat, kira-kira malele di sini otak nida? Tidak akan. Paling-paling kita dege umat aspal namilasi, dot pasiri, paling olat nama lala mepatiete. Tapi tidak dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, seringan-ringan siksa apabila dipakaikan kepada kita, maka akan meleleh isi otak kita. Ison doi pakai ayo umat gur-gur dison. Artinya apa? Tak terbayang kita betapa beratnya azab daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kalau kita semua senantiasa istiqomah, tunduk patuh mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kita istiqomah mengerjakan seluruh suruhnya, meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kelak di hari akhirat kita semua adalah termasuk orang-orang yang beruntung, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa iton sudah adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, di mana kata Allah surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan keimanan kita, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Beliau ditampakkan surga dan neraka dan langsung dilihat oleh mata kepala beliau sendiri, dan itulah yang diceritakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan daripada bulan Sya'ban ini, dengan keberkahan daripada Isra Mi'raj ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kelak di hari akhirat kita juga dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Bersama para sahabatnya, amin. Bersama orang-orang soleh, amin. Bersama keluarga kita, kelak anak istri kaum kerabat kita yang dulu kita ketika berada di dunia juga bersama mereka, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian dari Al-Fakir Nasingkaton dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh mak doa. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan mendapatkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua yang hadir.